Assalamualaikum. Saya Teresa Trisnauli Sinurat, kelas 4B NPM 5021048, MK Telaan Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD. Di sini saya akan menjelaskan argumentasi kurikulum 2013 relevan kondisi sekolah, kurikulum ideal yang diterapkan. Argumentasi kurikulum 2013. Merekalah generasi 100 tahun Indonesia merdeka. Mereka harus memiliki 3 kompetensi yakin, kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Selain itu, mereka harus diajari untuk bersikap cinta dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Itulah ungkapan dari materi pendidikan dan kebudayaan Muhammad Nuh dalam pengatur buku karya berjudul Menyemel ke Rektor Perbedaan atau Penerbit Zaman Jakarta edisi kedua referensi April 2014 halaman 11. Ya, material kelahiran Gunung Ayar, Surabaya, Jawa Timur 17 Juni 1959 itu mengajak bangsa Indonesia untuk mencintai generasi Indonesia saat ini untuk menyamai benih-benih generasi 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka itu sejak sekarang. Bagi mantan direktur PNS atau rektor ITS itu, pendidikan merupakan kunci dari kisah sukses siapapun, termasuk keluarga miskin. Karena itu pendidikan ramah sosial harus menjadi kebijakan pemerintah atau halaman 23. Itulah langkah yang mewakili kebijakan kurikulum 2013. Dengan kegiatan model itu, maka standar evaluasi dalam kurikulum 2013 juga bukan hanya kognitif, melainkan penilaian berbasis tes dan portofolio. Selain tes, buku, ujian atau rapor, guru juga menggunakan metode portofolio untuk mengamati para siswa seperti perhatian, semangat, ketertiban, dan diskusi dan minat uraian. Sayang sekali buku menyamai karakter perbedaan itu belum dikelompokkan dalam bab secara sistematis, sehingga argumentasi dalam halaman 352 itu menyebar dalam banyak lembar yang perlu ditelusuri dalam sebuah benang merah untuk menyimpulkan argumentasi di balik layarnya kurikulum 2013. Namun argumentasi layarnya kurikulum 2013 atau K13 itu cukup jelas, yakni pendidikan harus membentuk karakter yang baik, sebab kebaikan itu lebih penting daripada kepintaran, karena kebaikan akan mendorong kepintaran yang bermanfaat, sedangkan kepintaran belum tentu melayarkan kebaikan, apalagi kemanfaatan. Intinya karakter perbedaan itu ditentukan 3 bakal, yakni pintar, terampil, berkarakter. Artinya anak yang dibekali kepintaran belum tentu bisa menyelesaikan masalah pada zamannya, tapi anak yang dibekali karakter akan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam zaman apapun. Didiklah anakmu sesuai dengan zaman, sungguh mereka akan menghadapi masa yang berbeda dari masamu, kata sahur Ali bin Abi Thalib, sebagaimana tertulis pada sekumpul buku itu yang dijadikan rujukan oleh Muhammad Nuh. B. Kurikulum relevan. Relevan mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. C.
C. Kondisi sekolah. Sekolah yang baik adalah sekolah yang memiliki kesatuan pandangan dan arah mengenai visi. Selain itu, sekolah baik itu konsisten dalam pembentukan dan pelaksanaan aturan. Di sekolah itu juga ada kebersamaan. Ciri sekolah yang baik terutama adanya atmosfer suasana yang mendukung. Lingkungan fisik sekolah adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi guru baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Kondisi siswa adalah keadaan jasmani dan rohani yang mempengaruhi belajar siswa, sedangkan lingkungan belajar adalah segala sesuatu ada di sekeliling individu yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkah laku individu. D. Kurikulum ideal yang diterapkan. Kurikulum potensial atau kurikulum ideal adalah suatu rencana atau program tertulis yang merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh sebab itu, setiap guru seharusnya dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tuntunan kurikulum. Selain itu, kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang dirancang sesuai dengan kondisi atau situasi pada masa itu. Dalam mengembangkan kurikulum harus ada keseimbangan dalam tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, namun juga harus dapat aspek mental, etika, keterampilan, maupun seni.